Sejarah Pramuka di Indonesia. Anak-anak, beliau adalah Lord Baden-Powell, Bapak Pramuka Dunia. Beliau lahir di Inggris tanggal 22 Februari tahun 1857. Pada tahun 1908, beliau menulis buku Scouting for Boys, dan buku tersebut menyebar ke beberapa negara di Eropa, yaitu Inggris, Belanda, Perancis, dan Italia. Lalu, berdirilah Boy Scout. Nah, anak-anak, kita mulai sejarah Pramuka pada masa penjajahan Belanda. Bangsa Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tanggal 22 Juni 1596. Mereka mendarat di Pelabuhan Banten. Nah, anak-anak, seperti yang kalian ketahui, tujuan Belanda datang ke Indonesia hanya untuk mengeruk kekayaan sumber daya alam Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, ternyata organisasi Pramuka Baden-Powell sampai juga terdengar ke Indonesia. Gerakan kepramukaan ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Didirikanlah oleh Belanda organisasi kepanduan pertama di Indonesia yang diberi nama NIPV, Nederland Indische Padvindersvereniging. Istilah Padvinders merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Tahukah kalian, organisasi kepanduan ini ternyata mendapat perhatian dari para pemimpin gerakan kemerdekaan. Mereka melihat bahwa pendidikan dan pelatihan yang dikenal dalam gerakan kepanduan dapat digunakan untuk membentuk karakter manusia Indonesia. Para tokoh pergerakan tersebut sepakat untuk mendirikan organisasi serupa. Mereka menggunakan istilah Padvinderi yang digunakan dalam kelompok-kelompok tersebut dan mendapat larangan dari Belanda. Namun, para tokoh nasional Indonesia tidak kehabisan akal. Oleh Kiai Haji Agus Salim, istilah Padvinderi diganti dengan Pandu atau Kepanduan. Pada tahun 1938, BPPKI berencana untuk mengadakan kegiatan All Indonesia Jamboree. Setelah melewati beberapa pertimbangan, kegiatan ini akhirnya dapat terlaksana. Pergino, Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum, diselenggarakan mulai tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka Indonesia terus bertahan, tepatnya pada masa Perang Dunia yang kedua. Jepang melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk gerakan kepanduan. Jepang menganggap organisasi ini berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat jajahan. Banyak sekali pandu yang ikut turun dan saling bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan juga mengusir tentara Jepang dari Indonesia. Nah, anak-anak, berikut ini adalah Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang ditandatangani oleh Insinyur Soekarno. Nah, anak-anak, di sini pemerintah menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya badan di wilayah Indonesia yang mendapat izin untuk melaksanakan pendidikan kepramukaan. Organisasi lain yang mirip sifatnya dengan Gerakan Pramuka
dilarang keberadaannya. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan ke seluruh rakyat di Indonesia. Kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka yang diperingati oleh seluruh anggota Gerakan Pramuka se-Indonesia. Nah, gambar tersebut merupakan Ketua Kuarnas Gerakan Pramuka Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang menerima panji Gerakan Pramuka dari Presiden Soekarno pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Nah, anak-anak, siapakah beliau ini? Ya, beliau ini adalah Bapak Pramuka Indonesia, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, anak-anak, tahun ini kita memperingati Hari Peringatan Pramuka yang ke-60 dengan tema Berbakti Tanpa Henti. Jadi, karena kita adalah anak-anak yang berbakti, maka tugas-tugas kalian sebagai pramuka siaga, yaitu yang pertama, lebih rajin beribadah, yang kedua, taat pada aturan keluarga, yang ketiga, menyayangi keluarga, yang keempat, berbakti kepada orang tua, yang kelima, berani menyampaikan pendapat, yang keenam, tidak mudah putus asa dalam belajar. Untuk kalian, anak-anakku penggalang, sebagai anak-anak yang berbakti, kalian juga mempunyai tugas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rajin beribadah. Yang kedua, selalu menolong teman yang membutuhkan. Yang ketiga, cinta kebersihan dan lingkungan. Yang keempat, menyayangi semua orang tanpa membeda-bedakan. Yang kelima, berlaku sopan dan berani berkata jujur. Yang keenam, mematuhi aturan dan mudah bersosialisasi. Yang ketujuh, sabar dalam menghadapi masalah dan tantangan. Yang kedelapan, rajin belajar dan selalu gembira dalam mengikuti pembelajaran. Yang kesembilan, dapat menjaga kepercayaan orang lain. Yang kesepuluh, berpikiran, berkata, dan berbuat hal yang baik. Nah, anak-anakku, itulah tadi tugas-tugas kalian sebagai anak-anak yang berbakti. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tuhan memberkati. Salam Pramuka.